Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mau Santoso dari kelas IF22F. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vektor mesin berdasarkan dataset dari UCI Heart Disease. Dataset yang kita gunakan yaitu berasal dari Kaggle. Nama datasetnya yaitu Heart Disease Cleveland dari UCI. Sebelum masuk ke analisisnya, ke pembahasan kodenya dan hasil outputnya, kita ada baiknya dulu kita perkenalan terlebih dahulu dari datasetnya ini. Seperti yang tadi ini bilang, dalam analisis ini kita menggunakan dataset dari Heart Disease Cleveland yang tersedia di situs Kaggle dan awalnya disediakan oleh UCI Machine Learning Repository. Dataset ini sering digunakan dalam penelitian dan pembelajaran karena bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak berdasarkan data medis pasien. Dan di sini ada beberapa atribut, di sini ada 13 atribut dan juga satu label yaitu targetnya. Yang sini pertama ada age, ada usia pasien, terus ada seks, yang seks ini adalah jenis kelamin. Udah ditandain, dimakin, satu itu laki dan 0 itu perempuan. Selanjutnya ada CP, chest pain atau jenis nyeri dada. Ada value-nya ada sebanyak 4, 0, 1, 2, 3. Yang pertama non tipikal angina, tipikal angina. Yang kedua non anginal pain dan 3 asimptomatik. Dan keempat ada trace BPS, 5 call, 6 FBS. Yang ketujuh ada restrict dengan ada 3 value, ada 0, 1, 2. Yang 0 itu normal, yang ke 1 itu kelainan gelombang, kedua kemungkinan hipertrofi vertikal kiri. Nah, selanjutnya ada 8, ada talak. Pembacaannya saya masih bingung. Mungkin detak jantung maksimum yang dicapai. Ada exang, on peak, yang ke 11 ada slope ada udah dibagi menjadi 3 value, yaitu 0 itu menanjak, 1 datar, dan 2 menurun. Dan 12 ada CA, dan 13 ada TAL. TAL ini hasil tes volume. Yang mana di sini udah dikasih 0 itu normal, 1 itu fixed defect atau cacat tetap, atau 2 itu reversible defect atau cacat reversible. Dan yang ke-14 adalah kondisi label. Ini labelnya itu targetnya, yaitu kalau 0 ini artinya tidak menderita penyakit jantung, dan nomor 1 ini yang menderita penyakit jantung. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pembahasan codingannya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kode-kode ini untuk menghasilkan dari tadi untuk memprediksi penyakit jantung tadi. Pertama-tama kita akan mengimpor library dulu yang diperlukan untuk load dataset. Kode ini mempersiapkan semua library yang dibutuhkan untuk proses machine learning klasifikasi, khususnya dengan algoritma SPM atau support vector machine. Namun kode ini baru sampai di tahap import dan belum memuat dataset atau melakukan pelatihan model. Nah, selanjutnya kita akan meload datasetnya. Nah, untuk meload datasetnya ini kita akan mengecek dan memahami data, memastikan data berhasil dimuat dengan benar serta melihat apakah ada nilai kosong atau missing value dan mengecek tipe data yang akan dianalisis lebih lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa kolom yang tadi kita jelasin juga, seperti age, sex, CP, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada beberapa info. Nah, di sini ada info dataset tersebut ada mempunyai sebanyak 297 baris dan mempunyai sebanyak 14 kolom. Dan bisa kita lihat di sini juga tidak ada data yang nol atau data yang kosong. Dan bisa kita lihat tipe datanya juga ada satu kolom yang tipe datanya float dan ada 13 kolom yang tipe datanya integer. Selanjutnya yaitu untuk eksplorasi data dan cek statistik deskriptif. Nah, di sini untuk bagian save dataset df.save ini untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui ukuran dataset
Nah, di sini juga ada df-descript. Df-descript ini berguna untuk memahami rentang nilai dan sebaran data setiap fitur. Nah, di sini juga ada df condition. Df condition ini menghitung jumlah kemunculan tiap kategori dalam kolom condition. Hal ini penting untuk melihat apakah data seimbang atau tidaknya. Dan di sini tujuannya yaitu memastikan tidak ada data yang kosong. Nah, bisa kita lihat di sini save dataset yang ini bisa kita lihat ada 297 baris benar dan 14 kolom. Dan statistik deskriptif ini seperti yang dibilangin tadi, statistik deskriptif ini yaitu rentang nilai dan sebaran data setiap fitur. Selanjutnya ada distribusi target variabel seperti yang dijelaskan tadi. Distribusi variabel ini menghitung jumlah kemunculan tiap kategori dalam kolom. Nah, ini terkhususnya yaitu condition tadi. Kondisi kan kalau 0 itu artinya tidak terkena penyakit jantung dan 1 ini yang terkena penyakit jantung. Jadi di sini ada yang terkena penyakit jantung sebanyak 160 dan yang terkena itu sekitar 137, ada 137. Dan untuk missing value-nya tidak ada nilai yang kosong. Jadi makanya di sini semuanya 0. Nah, selanjutnya walaupun tidak ada missing value, biasanya ada terjadinya outlier. Selanjutnya kita akan mendeteksi outlier pada fitur numerik menggunakan box plot. Nah, tadi kan ada beberapa rentang. Nah, rentang ini kita akan masukkan di edge, kolom edge, trace BPS, whole, talk, dan old peak. Nah, bisa kita lihat sini tuh. Ada beberapa rentang di edge, trace, whole, talk, dan old peak. Nah, bisa kita cek lihat di sini. Di box X, di distribusinya terlihat simetris dan tidak ada outlier ya. Dan di sini usianya berkisar 30 sampai 80. Dan ini normal dan tidak perlu penanganan khusus. Nah, di sini untuk box plot trace BPS atau tekanan darah saat istirahat ada beberapa outlier di sisi kanan. Nilainya sekitar di atas 170-an sampai 200. Artinya pasien dengan tekanan darah sangat tinggi. Nanti kita akan membersihkan outlier ini. Dan selanjutnya ada box plot whole. Box plot ini tingkat kolesterol. Terdapat beberapa outlier cukup jauh di kanan. Misalnya di atas 400 sampai 500 lebih itu. Nah, ini bisa jadi kondisi medis serius atau data salah input. Ini juga akan kita clean, kita hapus. Nah, selanjutnya untuk box plot stalak atau ini yaitu detak jantung maksimal. Sini mayoritas datanya normal. Tapi ada satu outlier di sebelah kiri sini, itu detak jantung sangat rendah. Perlu diverifikasi. Detak jantung ekstrim rendah bisa jadi error input. Makanya kita akan hapus juga outlier di sini dan selanjutnya yaitu pada kolom box plot pada kolom old peak juga terjadi outlier. Ada beberapa outlier di sisi kanan, yaitu nilai old peak tinggi, indikasi kemungkinan gangguan jantung serius. Nah, ini juga kita akan hapus outliernya. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita melihat ada beberapa terjadi outlier, selanjutnya kita akan menangani outlier dengan metode IQR pada fitur numerik. Fungsi IQR ini untuk menghapus outlier dari satu kolom berdasarkan rumus IQR. Dan untuk menggunakan metode IQR karena memastikan hanya data dengan nilai wajar yang dipertahankan. Dan ini juga meningkatkan kualitas data untuk proses machine learning agar tidak terjadi terdistorsi oleh nilai ekstrim. Selanjutnya kita menerapkan fungsi remove. Fungsi remove ini yaitu untuk menghapus baris yang mengandung outlier dari kolom tersebut. Lalu proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga setiap kolom sudah bebas dari outlier. Nah, ini
jumlah data sebelum menghapus outlier ada 297 dengan 14 kolom, dan ini ada jumlah data setelah menghapus outlier sebanyak 278 baris dan 14 kolom. Dan ini datasetnya. Selanjutnya kita cek juga box plotnya setelah di penghapusan outlier. Nah, di sini sudah bersih, tidak ada outlier mau di edge, plus BPS sampai old peak-nya. Nah, selanjutnya kita ke split data menjadi train dan test, lalu lakukan standarisasi. Nah, X ini yaitu depclean.drop, itu tuh maksudnya berisi semua kolom fitur kecuali kolom kondisi. Berarti 13 kolom ini nih, dari edge sampai null. Dan selanjutnya yaitu Y-nya itu depclean. Depclean ini kondisi, kita ngambil dari kondisi, tapi Y ini berisi kolom target, yaitu kondisi biasanya 0 itu tidak sakit dan 1 itu sakit. Selanjutnya yaitu kita akan bahas ini tuh maksudnya fungsi dari kode ini yaitu digunakan untuk membagi data menjadi X-train dan Y-train, yaitu data latih sebanyak 80%, dan Y-test dan X-test itu sebesar 20%. Selanjutnya itu standarisasi fitur numerik. Standarisasi numerik ini digunakan untuk standarisasi fitur numerik agar memiliki min 0 dan standard deviation 1. Nah, ini kenapa ada? Karena banyak algoritma machine learning seperti KNN, SVM, dan regresi logistik sensitif terhadap skala data. Nah, tanpa standarisasi, fitur dengan skala besar bisa mendominasi model. Gampangnya, melakukan standarisasi agar model bisa belajar lebih optimal. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran data latih sebanyak 222 dengan 13 kolom. Lalu ukuran data ujinya sebanyak 56 baris sebanyak 13 kolom. Selanjutnya itu training model, SVM dan evaluasi performa, dan selanjutnya itu prediksi pada data tes, selanjutnya evaluasi model, dan ini membuat visualisasi yaitu dengan confusion matrix. Bisa kita lihat sini hasil outputnya. Untuk presisinya ini ada yang tidak terjangkit itu 0,87%, 87%, recall-nya 87%, dan F1 score-nya sekitar 87%. Dan ini dari semua yang diprediksi yang tidak terjangkit, yang tidak terkena penyakit jantung. Dan supportnya di sini ada 31 data. Dan untuk yang terjangkit, yang terkena penyakit, dari semua yang diprediksi yaitu presisinya 80%, recall-nya 84%, F1 score-nya 84%, dan data ada 25 data yang terkena penyakit jantung. Dan ini untuk confusion matrix-nya, visualisasinya yaitu di sini ada 27 untuk yang benar diprediksi bahwa mereka tidak terkena penyakit jantung, dan ini 4 yang salah diprediksi bahwa sebenarnya mereka ini nggak terkena penyakit jantung. Dan di sini untuk prediksi ada yang terkena penyakit jantung ini yang salah ada sebanyak 4, dan juga yang benar bahwa mereka terkena penyakit jantung ada sebanyak 21. Dan untuk kesimpulannya untuk model SPM ini memberikan performa yang cukup baik sebenarnya, karena akurasinya bisa sampai 85,71%.
Tapi ada beberapa kesalahan utama, misalkan karena di sini ada beberapa kesalahan, karena ketika dites ada yang salah prediksi, yang sebenarnya mereka dikatakan sakit, malah diprediksi mereka tidak dikatakan sakit. Dan ini mereka yang dinyatakan tidak sakit, malah diprediksi bahwa mereka itu terkena penyakit. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.